Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Julia Gaby Putri. Saya berasal dari sekolah SMP Negeri 1 Balikpapan. Dan saya merupakan salah satu siswi dari kelas 92. Tujuan saya untuk membuat video ini untuk mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 5 yang beranggotakan. Nah, teman-teman tahu nggak sih apa itu bioteknologi? Dapat kita ketahui bahwa bioteknologi merupakan pergabungan kata dari bio dan teknologi. Bio yang artinya makhluk hidup dan teknologi merupakan suatu alat berupa cara mudah hidup manusia. Jadi, pengertian dari bioteknologi merupakan ilmu yang mempelajari pemanfaatan makhluk hidup untuk menghasilkan sebuah produk, baik berupa barang ataupun jasa yang dapat mensejahterakan manusia dan dapat memberikan keuntungan manusia sebanyak-banyaknya. Nah, agen bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada agen bioteknologi secara utuh, contohnya yaitu bakteri, dan ada agen bioteknologi sebagian, yaitu DNA dan enzim. Nah, sejarah bioteknologi dulu nih. Pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan fisikawan yang berasal dari Prancis. Beliau bernama Louis Pasteur. Beliau menemukan adanya mikroba pada makanan di tahun 1870 dan dilanjutkan oleh seorang ilmuwan kimiawan yang berasal dari Jerman. Beliau bernama Edward Buchnes. Beliau menemukan adanya fermentasi pada alkohol dengan perantaran Raji yang ditemukannya di tahun 1897. Dan dapat menghasilkan etanol serta karbon dioksida. Dapat kita ketahui bahwa bioteknologi itu dibagi menjadi dua. Ada bioteknologi konvensional yang masih bersifat sederhana atau tradisional, dan bioteknologi modern yang sudah canggih. Dan di kali ini, di dalam praktek ini, saya beserta kelompok saya menggunakan bioteknologi konvensional. Namun sebelum saya menjelaskan mengenai apa yang telah kelompok saya buat, saya ingin memberitahukan kepada para penonton sekalian mengenai apa sih ciri-ciri bioteknologi konvensional. Yang pertama, biasanya bioteknologi konvensional menggunakan alat-alat yang sederhana tanpa peralatan yang canggih. Lalu yang kedua, biasanya menggunakan metode sederhana tanpa sterilisasi. Yang ketiga, barang yang diproduksi tuh lebih sedikit. Beda kayak bioteknologi modern yang biasanya tuh diproduksinya banyak. Lalu yang keempat, biasanya menggunakan teknik fermentasi, di mana teknik ini prosesnya menggunakan raji, jamur, serta bakteri. Nah, apa aja sih contoh-contoh bioteknologi konvensional? Nah, ada roti, di mana kita sering banget mengonsumsi roti sebagai sarapan tanpa kita sadari bahwa roti itu juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional. Lalu ada minuman beralkohol, ada oncom, ada tapai, ada kecap, ada keju, dan ada juga yogurt. Dan masih banyak lagi bioteknologi konvensional yang ada dalam kehidupan kita. Kelompok saya, yaitu kelompok 5, membuat yogurt. Nah, yogurt ini juga termasuk ke dalam bioteknologi konvensional yang memanfaatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus atau Streptococcus thermophilus. Nah, teman-teman, kenapa ya setiap kita memakan yogurt itu rasanya tuh asam? Nah, hal tersebut dapat terjadi karena adanya reaksi dari asam laktat, yang asam laktat ini tuh muncul karena bakteri ini, yaitu bakteri yang telah saya sebutkan tadi, Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Bakteri tersebut menghasilkan asam laktat, di mana adanya asam laktat memberikan rasa asam pada yogurt. Hasil fermentasi susu ini merubah tekstur susu menjadi kental. Jadi penasaran gak nih alat dan bahan serta proses yang telah kelompok saya siapkan tuh seperti apa? Mau tunggu apa lagi nih? Ayo kita tonton setelah cuplikan video ini dan kita akan lihat alat dan bahan serta
proses pembuatannya, bahkan sampai ke penjualannya. Jadi, ayo kita tonton. Sekarang kita akan membuat yogurt. Bahannya sini ada susu dan yogurt. Pertama-tama kita masukkan 500 ml susu. Setelah kita masukkan itu, kita masukkan 2 sendok yogurt, plain yogurt. Kita campurkan. Aduk terus, ini kita campur. Yang kedua, Oke, sudah tercampur semua. Sekarang kita masukkan ke dalam botolnya. Jadi kita ini akan isi sampai full ya. Oke, sudah selesai dan begitu pun seterusnya sampai terisi penuh 2 liter. Tapi bisa kan pakai kaca? Ya bisa. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you, now that our love has capsized. Apanya? Gotta find my way to you, no matter what I do. Gotta find my way to you. Sebanyak. Gotta find my way to you, even though you're next to me. No matter what I do, your heart is drifting out of reach. Head on the water, I'm swimming harder, trying to keep this alive. Gotta find my way to you.